Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kartika dari PGMIC semester 3, NPM 1911100436. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 aliran-aliran filsafat Islam. Pertama adalah idealisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran yang tertinggi itu adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai karena lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga bisa meningkatkan keterampilan peserta didik dalam proses belajar mengajar dan dalam mengembangkan soal. Jadi aliran idealisme itu merupakan aliran yang berasal dari pemikiran manusia itu sendiri dan mengedepankan pemikiran manusia sehingga sesuatu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri. Filsafat idealisme ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena manusia dan peserta didik mendapatkan subjek pengetahuan dari dalam diri. Pengertian filsafat realisme. Aliran filsafat realisme adalah aliran yang berupa real atas objek-objek itu sendiri dan ada sendiri tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme merupakan aliran klasik yang disadarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Tetapi pendidikan juga tidak terletak pada objek saja, bisa juga dilihat dari subjeknya. Realisme juga dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan. Prinsip dan tujuannya itu untuk memberikan peserta didik yang apa adanya dan untuk menyesuaikan hidup dan paranealisme. Paranealisme adalah aliran yang memandang bahwa pendidikan itu adalah jalan kembali. Yang dimaksud jalan kembali di sini adalah proses mengembalikan keadaan manusia sekarang ke dalam kebudayaan yang ideal. Jadi, aliran paranealisme ini lebih mengutamakan manusia sekarang pada masa modern kembali lagi ke masa dulu atau masa kuno, seperti mengubah sikap dan kebiasaan manusia dan cara berpikir manusia. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menganut paham bahwa setiap manusia harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau dan tanpa hampa ini. Filsafat eksistensialisme ini bersifat humanitis karena eksistensialisme merupakan cara khas manusia untuk mengada, dan eksistensialisme lebih diarahkan kepada selanjutnya pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran yang memikirkan atau menekankan pemikiran itu berdasarkan tindakan. Aliran ini berpandangan bahwa kriteria kebenaran itu adalah sesuatu yang berguna ke dalam kehidupan yang nyata. Aliran realisme itu sebenarnya mengacu pada realita kehidupan manusia.
karena aliran ini ialah untuk mengukur suatu kebenaran dari manusia itu sendiri, dan seseorang juga harus mempertimbangkan apa konsekuensi logisnya dalam penerapan konsep realisme ini. Hal ini bisa dicapai melalui metode pengetahuan, yaitu berpikir secara reflektif. Karena berpikir merupakan alat atau instrumen bagi perbuatan. Selanjutnya adalah sosialisme. Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan atau pandangan hidup masyarakat tertentu yang memiliki hasrat untuk menguasai sarana-sarana produk atau pembagian hasil produksi. Sosialisme merupakan gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan liberal lainnya. Sosialisme ini telah berkembang di berbagai negara dengan tradisi nasionalnya sendiri dan tidak ada otoritas pusat yang menentukan. Selanjutnya, progresivisme. Aliran filsafat progresivisme merupakan aliran yang menekankan kemampuan peserta didik itu sendiri. Melalui kemampuan dan pengalaman peserta didik atau kemampuan dan selalu menunjukkan perubahan masing-masing peserta didik itu sendiri. Filsafat progresivisme ini sangat berpengaruh dalam pendidikan peserta didik, karena peserta didik bisa mendapatkan pengalaman tambahan selain yang dimiliki oleh peserta didik. Karena peserta didik bisa mengembangkan kemampuan peserta didik itu menjadi lebih lagi dan menjadi progres untuk kemajuan peserta didik. Selanjutnya adalah rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme memiliki arti yaitu menyusun kembali. Yang dimaksud di sini adalah seperti menata susunan kebudayaan yang lama dan menyusun kembali ke dalam kebudayaan baru atau ke dalam kebudayaan yang lebih modern lagi. Aliran rekonstruksionisme ini memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah membimbing suatu konsensus yang sangat luas dan juga mungkin memiliki tujuan yang tinggi dalam tingkatan kehidupan. Tetapi rekonstruksionisme ini memiliki kekurangan juga. Kekurangannya yaitu rekonstruksionisme ini cenderung teoristik dan tidak real. Yang terakhir adalah esensialisme. Esensialisme adalah aliran filsafat Islam yang memiliki keinginan untuk kembali lagi kepada kebudayaan-kebudayaan yang lama sebagai warisan-warisan budaya yang lama dan memiliki keunggulan-keunggulan dan kelebihan-kelebihan tersendiri, atau keunggulan-keunggulan dan kelebihan-kelebihan yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Aliran esensialisme ini juga berpijak kepada pendidikan yang harus memiliki kebijakan yang jelas, yang tahan lama dan stabil, dan juga harus memiliki data-data yang jelas. Jadi, aliran esensialisme ini
yaitu aliran yang harus mengajarkan peserta didik kepada kejelasan-kejelasan agar peserta didik bisa lebih memahami tentang apa yang dipelajari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.